Di video kali ini kita ingin coba lihat penelitian-penelitian ya sobat ya, tentang hubungan musik dan kecerdasan gitu ya sobat ya. Dan orang selalu mengkait-kaitkan hal ini dengan kecerdasan seseorang gitu ya sobat ya. Jadi kalau dia sukanya musik tertentu, kerap kali dikaitkan dengan kecerdasan dia gitu ya sobat ya. Oke guys, pada video kali ini kita ingin coba melihatnya secara lebih detail ya sobat ya. Seperti biasa, kita mau lihat dulu dari artikel-artikel yang ada di internet gitu ya sobat ya. Kita mulai dari Mbah Google terlebih dahulu ya sobat ya. Di sini ada yang pertama itu ada pengaruh musik terhadap perkembangan otak anaknya. Dan di sini katanya musik mampu meningkatkan kecerdasan otak anak. Langsung kita dapatkan kesimpulan nih sobat ya. Ternyata mampu gitu ya sobat ya, kata si Kompasiana. Dan berikutnya musik juga merancang kecerdasan dengan merangsang kecerdasan dengan musik. Nah, ini juga ada artikel mengatakan nih, klik dokter nih, manfaat musik untuk kecerdasan anak gitu ya. Coba kita buka dulu yang klik dokter ini ya guys ya. Kita mau lihat dan terang aja, ini ada gambar anak kecil gitu ya, kecerdasan anak gitu ya. Jadi katanya ada studi di Jerman melibatkan 194 anak. Nah, anak laki-laki kelas 3 SD menunjukkan kecerdasan nonverbal dan keterampilan membaca. Anak-anak belajar memainkan musik lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Itu sebenarnya artinya yang tidak memiliki keterampilan untuk bermain musik, katanya begitu. Sedangkan studi lain di Amerika Serikat juga melibatkan anak di usia 7-12 tahun menunjukkan anak-anak yang terdapat pendidikan musik lebih lancar membaca dan berbahasa daripada anak yang tidak sama sekali. Oke guys, dan sayangnya di sini kita tidak dapatkan yang namanya referensi daripada yang di atas ya guys ya. Ya kitanya sih maunya pengen ada referensi gitu ya guys ya, minimal ada linknya lah gitu ya. Oke guys, jangan bersedih dulu karena kita akan mencari daripada hubungan tadi sobat ya, apakah memang iya apa tidak tuh sobat ya. Kita mulai aja dari Google Scholar gitu ya guys ya. Kita mau coba dari kata kunci hubungan musik dan kecerdasan. Oke guys, ini adalah penelitian daripada Elvira di tahun 2015 ya sobat ya, ISI. Nah, ISI itu Institut Seni Indonesia ya guys ya, yang mengurusi musik ya, sekolah musik yang ada di Indonesia. Oke, di sini katanya di sini dari penelitian tadi ya, penelitian daripada Elvira tadi. Kita zoom aja ya guys ya. Dan kesimpulannya di sini terdapat hubungan antara karakter musik klasik dan musik jazz. Nah, dengan EQ mahasiswa. Di sini artinya EQ adalah emotional quotient pada mahasiswa, pemain musik klasik dan pemain pop jazz. Nah, dibuktikan dengan perbedaan yang signifikan antara nilai EQ pemain musik klasik dengan nilai EQ pemain musik pop jazz pada mahasiswa jurusan musik ISI Yogyakarta ya sobat ya. Dan di sini kita bisa kesimpulkan ya sobat ya, yakninya ini teman-temannya sendiri yang menjadi objek penelitian di sini sobat ya. Di sini 60 orangnya itu mungkin ya teman-temannya aja kayaknya sobat ya. Dan kayaknya oke guys, mungkin ini jurnal yang pertama ya guys ya. Kita lanjut aja ke jurnal yang kedua ya. Dan ini ceritanya tentang hubungan antara kecerdasan emosional dengan kreativitas pada musisi band di Taman Budaya Sumatera Utara gitu ya.
Dan di sini hasilnya. Oke, hasil penelitian. Oke, kita bisa langsung tahu gitu ya guys ya, di mana taruh hasil penelitian gitu ya. Bagi kamu masih bingung cara baca jurnal ya guys ya, kamu bisa cari aja video kita ya sobat ya, yang tentang bagaimana cara membaca jurnal ya sobat ya. Dan di sini hasil pada penelitian yang ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif. Artinya ada hubungan ya sobat ya, hubungan yang saling mempengaruhi antara kecerdasan emosi dengan kreativitas pada musisi band di Taman Budaya Sumatera Utara gitu ya guys ya. Dan di sini dia memakai ini berapa orang, kita nggak tahu di sini ya. Ini ada berapa orang gitu ya, kreativitas mencerminkan ini. Dan data penelitian diperoleh dengan skala kecerdasan emosi tes. Nah, ini uji tesnya sobat ya, skala kecerdasan emosi dan tes kreativitas fungural. Nah, skala emosi memiliki reliabilitas alfa. Gila, 0,8 ya. 0,8 artinya ini datanya sangat reliable ini nih. Sangat reliable artinya metodenya sudah mantap ini nih ya, metode untuk ini kecerdasan emosi dan tes ini. Metode yang digunakan adalah metode korelasi kualitatif itu sobat ya. Kalau kualitatif itu kamu bisa cari sendiri aja ya guys ya, tentang metode kualitatif sobat ya. Artinya kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ukuran salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau kualitatif mungkin jawabannya mungkin iya atau tidak, atau ya iya dan tidak, pernah dan tidak, gitu aja jawabannya. Dan di sini hasilnya adalah adanya hubungan positif ya sobat ya, antara kecerdasan emosi dan kreativitas di sini. Oke guys, kita lanjut aja ke jurnal yang ketiga ya sobat ya. Jurnal ketiga tuh yang ini, oke. Karena jurnalnya sangat menarik sih menurut saya gitu ya, menarik sekali menurut saya. Di sini katanya preferensi. Nah, oke, kita download dulu sebentar. Oke, preferensi musik dan kecerdasan emosi mahasiswa profesi nurse. Oke guys, ini mahasiswa profesi nurse gitu ya. Ini keren sih menurut saya gitu ya. Artinya dengan adanya riset ini sobat ya, kamu bisa meneliti dari berbagai macam profesi di sini guys. Ini udah nurse ya. Mungkin nextnya mungkin dokter salah. Sorry ya guys ya. Bukan dokter maksudnya, tapi dokter gitu ya. Ada profesi dokter, ada profesi apoteker juga. Mungkin ada profesi akunting mungkin ya sobat ya, atau profesi kamu silahkan ditulis aja di kolom komentar gitu sobat ya. Dan di sini hasil daripada penelitiannya sobat ya. Penelitian selanjutnya juga dapat menunjukkan ukuran observasi. Nah, mana ini hasilnya? Hasilnya mana ini? Nah, oke. Dan di sini kita bacakan aja. Oke, mungkin dari sini ya sobat ya, agak jauh gitu ya. Ditemukan juga bahwa tidak ada perbedaan dalam kecerdasan emosional berdasarkan frekuensi musik yang diuji dengan Kruskal Waltz. Nah, namun dari uji Spearman menunjukkan genre sophisticated memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kecerdasan emosi. Bagi kamu yang ngerti ini sobat ya, silahkan komen aja di bawah untuk bantu-bantu kita baca-baca jurnal di sini sobat ya. Namun kayak ratanya lemah di sini, P-nya itu 0,02 ya sobat ya. 02 masih kecil daripada 0,05, tapi R-nya 0,218. Nah, kemudian genre musik gospel, new age, pop, dan religius atau lagu-lagu keagamaan, dan soundtrack memiliki hubungan positif dengan kecerdasan emosional gitu sobat ya.
Di gospel itu genre musik seperti apa gitu ya guys ya. New Age juga mungkin ada, kalau ada yang tahu mungkin ya, salah satu band ataupun musisi ataupun penyanyi yang genrenya gospel, New Age. Kalau pop nih sudah pada tahu gitu ya guys ya. Religius itu mungkin kayak Opik gitu ya, dan soundtrack itu kayak soundtrack Naruto gitu ya, atau soundtrack Dragon Ball gitu ya, soundtrack anime. Nah, mungkin ini memiliki hubungan positif dengan kecerdasan emosi. Sedangkan pada musik punk gitu ya, musik punk memiliki hubungan negatif gitu ya, berarti nggak ada hubungannya dengan kecerdasan emosional gitu ya. Walaupun keeratan hubungannya lemah di sini. Yakni rekomendasi bagi mahasiswa profesi nurse agar bijaksana memilih aliran musik yang tepat guna meningkatkan kecerdasan emosional gitu sobat ya. Nanti gawatnya kalau ngamuk ini pada ini pasiennya gitu ya sobat ya. Ini gawat ini bagi teman-teman nih yang langsung berhubungan dengan pasien gitu ya sobat ya. Kalau ngamuk dengan pasien, nggak suka dengan pasien kayak gini, jadi kacau urusannya nanti kalau kamu praktik di rumah sakit ya guys ya. Dan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadop dan menggunakan tes STOMP ini atau uji STOM ya untuk preferensi musik, maka harus memastikan bahwa mereka mendengarkan setidaknya satu dari lagu-lagu tersebut. Tapi setidaknya menurut saya pribadi, kamu mesti tahu juga dong lagu-lagunya gitu ya sobat ya. Jangan hanya mendengarkan doang gitu ya. Dan agar peserta juga tahu musik yang dimaksud gitu ya sobat. Jadi kamu jangan random aja gitu ya guys ya. Dan penelitian selanjutnya juga dapat melakukan pengukuran observasi pengakuan langsung ya, perilaku langsung dengan memberikan ujian situasional untuk menguji kecerdasan emosi daripada partisipan ini sobat ya, untuk menggunakan kuesioner gitu ya guys ya. Tapi kalau menurut saya nih kuesioner kayak gini ini wajib dilakukan uji reliability dulu ya sobat ya, dan uji validity ya sobat ya. Karena kalau nggak ada itu nanti bisa kacau penelitiannya gitu ya, bisa-bisa nggak ada guna penelitiannya kalau nggak ada kedua uji tersebut gitu ya sobat ya. Oke guys, kita lanjut aja ke jurnal berikutnya ya sobat ya. Ini judulnya pembelajaran matematika dengan menggunakan kecerdasan majemuk, mungkin enggak ya sobat ya. Dan ini media musik dan lagu pada proses pembelajaran gitu sobat ya. Media musik dan lagu pada proses pembelajaran itu maksudnya itu belajar pakai lagu gitu ya. Oke, daripada penasaran, kita mendingan download aja jurnalnya ya sobat ya. Kita akan langsung baca abstraknya di sini. Nah, di sini media musik dan lagu pada proses pembelajaran. Oke guys ya, langsung aja kita ke hasil penelitiannya sobat ya. Salah satu jenis musik yang banyak dipakai dalam pengkondisian suasana belajar ataupun suasana kerja adalah musik klasik. Ini adalah musik yang paling banyak dicari orang itu sebenarnya, apalagi yang namanya Beethoven gitu ya. Dan hasil penelitian setidaknya hasil penelitian tindakan kelas. Nah, ini penelitian para guru ini sobat ya. PTK, biasa mereka kenal dengan istilah PTK, menyatakan bahwa musik berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa dalam kelas. Nah, ini gawat ini guys, ini gawat kalau nggak kita luruskan gitu ya sobat ya. Artinya suasana belajar siswa. Nah, ini mesti kita wanti-wanti nih sobat ya. Ini jangan-jangan nanti setelah kamu nonton video ini, kamu cari jurnalnya, lalu jurnal ini menjadi pembelaan bagi kamu gitu ya sobat ya, untuk membawa headset ke dalam kelas dan menyetel lagu-lagu kesukaan kamu gitu ya sobat ya. Dan kamu
terang aja di situ, nggak memperhatikan lagi namanya guru kamu gitu ya sobat ya. Atau bagi kamu yang sekolahnya keren gitu ya sobat ya, tiba-tiba aja meminta speaker untuk ada di kelasnya gitu ya sobat ya, dan itu menurut saya sangat ngaco gitu ya. dan itu jangan sampai kamu lakukan gitu sobat ya, nanti kamu bisa dibully sama netizen gitu ya. Kacau nantinya kan suasana belajar siswa. Nah ini katanya gitu ya, pendidikan di sekolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran. Oke guys, kita sangat setuju sekali dengan itu. Dan juga interaksi guru dan siswa. Pembelajaran merupakan satu proses yang rumit, begini begitu. Oke, cukup panjang ya guys ya. Salah satu faktor dapat mendorong atau menghalangi motivasi belajar siswa adalah iklim di kelas gitu sobat. Makanya sediain AC dong gitu ya. Iklim kelas yang dirasakan aman oleh siswa akan mendukung siswa dalam melakukan kegiatan belajar gitu ya. Namun iklim yang terbentuk dalam kelas juga dapat dirasakan mengancam siswa yang berakibat rendah terhadap keterlibatan siswa dalam belajar gitu ya sobat ya. Iklim kelas mendukung siswa dalam belajar, membuatnya ide-ide yang dimiliki serta mempunyai kualitas yang baik ya sobat ya. Dan katanya nggak ada ya sobat ya, nggak ada juga sambil belajar itu dengar musik di kelas gitu ya sobat ya. Tapi ini menurut pengalaman pribadi saja ya sobat ya. Kami pernah ngekos, kami pernah juga ngontrak rumah beserta teman-teman dulu ketika sedang sekolah ataupun sedang kuliah ya sobat ya. Jadi diantara kami itu rame-rame, ada sekitar 7 orang lebih ya sobat ya, kami dalam satu rumah itu. Jadi diantara kami itu mereka gaya belajar mereka tuh berbeda-beda ya sobat ya. Ada mereka tuh yang memang suka mendengarkan musik pakai speaker gitu sobat ya. Ada juga yang dengar musik pakai headset gitu ya. Ada juga yang suka dengan kesunyian gitu sobat ya. Ada juga yang suka dengan membaca dengan lantang gitu sobat ya. Artinya pribadi kita semuanya itu mempengaruhi juga terhadap proses pembelajaran ini sobat ya. Jadi ini nggak harus juga sobat ya. Tetapi menurut penelitian ini, media musik dan lagu katanya memang berpengaruh ya, bahwa musik berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa itu sobat ya. Tapi kayaknya nggak dalam kelas juga kayaknya sobat ya. Artinya dibutuhkan penelitian lebih lanjut lagi. Karenanya kalau di sini harus dilakukan lagi penelitian lebih lanjut di dalam ataupun di luar kelas ya sobat ya. Oke guys, lanjut aja kita ke jurnal yang selanjutnya ya sobat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan jurnal yang mantap nantinya. Oke, ini ada pengaruh musik jazz terhadap kecerdasan musik terhadap kecerdasan emosi pada remaja siswa kelas 11 gitu sobat ya. Oke, ini ada penelitian dari Undip. Nah, kita mau coba lihat aja ya sobat ya, apakah ada yang bersifat menentang di sini penelitiannya atau malah pro semuanya gitu ya sobat ya. Dan ini kita mau coba lihat satu persatu gitu sobat ya. Dan ini penelitiannya, ini penelitian eksperimen kuasi pada remaja gitu sobat di Semarang. Oke, hasil pengujiannya dilakukan menggunakan teknik Wilcoxon Sign Rank dan Man Whitney. Oke sobat ya, ini adalah teknik penggunaan ini sobat ya, teknik ini teknik statistik lah gitu namanya. Dan uji Wilcoxon menghasilkan nilai signifikansi lebih besar pada taraf nyata itu 0,552, artinya lebih besar pada 0,05. Nah, dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan skor kecerdasan emosi. Nah, emosi siswa sebelum dan sesudah perlakuan eksperimen. Artinya dikasih musik ataupun nggak kasih musik jazz pun juga sama gitu ya sobat ya. Artinya ini penelitian nih harus terang aja. Ini siswanya cuma 10 orang gitu sobat ya. Ya elah judulnya.
Pantesan aja gitu sobat ya, harusnya ini siswanya lebih banyak lagi gitu sobat ya, misal 200 siswa, atau misalnya kalau nggak cukup satu sekolah itu 200 siswa, mungkin bisa diperbanyak aja sekolahnya gitu, misalnya satu kecamatan ataupun satu RT gitu ya sobat ya, mungkin akan lebih mantap lagi hasilnya kalau seperti itu. Tapi di sini hasilnya ini sobat ya, hasilnya tidak ada perbedaan skor kecerdasan emosi sobat ya. Sebelum dan sesudah itu sama aja gitu sobat ya. Nah, dan ini berbeda dengan riset-riset yang sebelumnya sobat ya. Oke, dan berikutnya kita masuk lagi ke jurnal yang selanjutnya sobat ya. Jurnal oke, ini SMA juga sama kayak tadi sobat ya. Kita kepo ya sobat ya dengan jurnal-jurnal ini. Oke, ini skripsi pengaruh musik terhadap kecerdasan emosional. Ini SMA ya sobat ya, di Bandar Lampung. Nah, kalau yang ini ini di Semarang gitu sobat ya. Di Semarang itu nggak ada pengaruh katanya. Tapi kalau di Lampung gimana nih anak-anak Lampung nih? Dan di sini nah di sini berbunyi musik dapat meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik sobat ya di SMA Bandar Lampung. Artinya anak Lampung ini berbeda. Anak Lampung berbeda dengan anak-anak dari Semarang gitu sobat ya. Dan oke guys, mungkin kamu bisa komentar aja di bawah ya sobat ya dengan video kita kali ini sobat ya. Arti kita melihat pengaruh antara kecerdasan emosi sobat ya di pengaruh musik terhadap kecerdasan emosi sobat ya. Seperti judulnya ini sobat ya, hubungan musik dan kecerdasan. Nah, oke, mungkin ini adalah jurnal yang terakhir ya sobat ya, kita baca-baca jurnal. Dan oke guys, ini yang ada dua yang menarik ya sobat ya. Sorry, mungkin saya akan bacakan dua jurnal ini sobat ya. Ini ada perbedaan kecerdasan emosi antara pendengar musik hardcore dan pendengar musik klasik. Oke, sorry ya guys ya, ada lagi jurnal nih guys. Dan ini katanya perbedaan antara pendengar ya sobat ya, hardcore dan musik klasik gitu sobat ya. Dan di sini artinya tidak ada perbedaan kecerdasan emosi antara pendengar musik hardcore dan pendengar musik klasik. Jadi lo yang suka dengerin musik Beethoven gitu sobat ya, jadi jangan sekali-sekali menghujat orang-orang atau masyarakat yang mendengarkan musik hardcore gitu sobat ya, karena dari penelitian ini aja kita sudah bisa lihat ya sobat ya, ini musik itu sama aja gitu ya sobat ya. Dan ini bagi pencerita hardcore nih, kamu jangan khawatir ya sobat ya, kamu harus tetap dengerin musik hardcore kamu gitu ya. Jangan terpengaruh juga dengan musik klasiknya Beethoven gitu ya. Dan ini yang terakhir, ini hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang perkembangan janin dan stimulasi. Oke guys, kayaknya ini apakah ini ada hubungannya dengan musik ya? Tapi kalau kita lihat di sini hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang perkembangan janin dan stimulasi kecerdasan. Oke guys, ini kenapa lama sekali nih ya? Oke, saya mau ambil parameter ibu hamil doang ya sobat ya, karena ini sangat keren sekali ya sobat ya. Banyak ibu hamil yang pas hamil itu tiba-tiba beli headset gitu ya sobat ya, beli headset buat dengerin ke bayinya gitu ya. Itu jam penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang perkembangan janin dengan stimulasi kecerdasan janin dalam kandungan di BPM. Nah, oke, saya mau lihat ada hubungan signifikan antara pengetahuan ibu hamil dengan perkembangan janin itu sobat ya di dalam kandungan BPM. Oke, saya mau lihat ke bawahnya apakah ada hubungan dengan musik itu sobat ya, hubungannya dengan musik. Oke, saya mau lihat data ya, kayak grafik gitu deh sobat ya, analisa chi-square nggak ada. Oke, tapi saya masih penasaran gitu sobat ya, ibu hamil dan hubungan musik dan kecerdasan
bayi di kandungan gitu ya. Oke, saya jadi tiba-tiba penasaran gitu sobat ya. Oke, tingkat pengetahuan ibu hamil. Oke, ini yang tadi kayaknya ya. Pengaruh stimulasi musik klasik terhadap perkembangan kognitif anak usia prasekolah. Ini pengaruh pemberian musik klasik senam bayi. Oke, senam bayi. Musik klasik pada senam bayi gitu ya. Oke, mungkin kita coba kesampingkan dulu ya sobat ya. Kita mau coba lihat-lihat jurnalnya, karena ini sangat cengeng banget gitu ya. Tiba-tiba aja ini para ibu hamil mendadak membeli headset di toko musik gitu ya, karena dengan alasan untuk memberikan musik Beethoven kepada para bayi-bayinya gitu ya. Dan ini sangat merupakan fenomenal gitu ya. Dan juga oke, ini sepertinya sebuah aduh, sorry guys, kayaknya ini bukan jurnal ya, tapi ini sebuah skripsi gitu ya, yang cuma 10 lembar doang gitu ya. Dan yang gak enaknya lagi, ini cuma pendahuluan doang gitu ya, pendahuluan doang. Dan ini pengetahuan ibu hamil tentang musik klasik mendukung. Oke guys, kayaknya ini mungkin yang mendekati dengan apa yang kita cari gitu ya. Ini karya tulis ilmiah. Oke, nggak apa-apa, karya tulis ilmiah pun juga nggak apa-apa gitu ya. Ini ditulis oleh Krisdayanti. Why, mantap coy, ini Krisdayanti ini nulis jurnal itu ya. Krisdayanti ini harusnya nyanyi gitu ya, tapi Krisdayanti kali ini ngasih tahu kita tentang pengetahuan ibu hamil tentang musik klasik mendukung kecerdasan janin gitu ya. Oke, kita langsung aja ke hasilnya sobat ya. Dari penelitian ini simpulkan bahwa banyak ibu hamil mendadak membeli headset gitu ya. Bukan, artinya banyak ibu hamil yang memiliki pengetahuan baik tentang musik klasik. Pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kemampuan kognitif janin, termasuk kemampuan sensorik dan kemampuan motorik serta keseimbangan otak kanan dan kiri, sehingga diharapkan ibu hamil mendengarkan musik klasik untuk petugas kesehatan agar lebih maksimal dalam memberikan kelas tentang musik klasik, karena hal ini mempengaruhi masa depan janin. Oke guys, ini perlu diluruskan lagi ya guys ya. Tapi kalau menurut jurnal ini loh ya, menurut jurnal ini maka kesimpulannya bahwa ini yang mendengarkan musik klasiknya adalah gitu ya, yang harusnya mendengarkan musik klasiknya ya sobat ya, ini harusnya si ini gitu ya, bukan ditempel di perutnya gitu ya. Nah oke, saya mau bol aja sobat ya, saya mau langsung kasih tahu aja di sini sobat ya. Jadi sehingga diharapkan ibu hamil mendengarkan musik klasik gitu sobat ya. Jadi dari kata-katanya aja sudah ketahuan gitu. Jadi yang mendengarkan musik itu ibunya, bukan si bayinya gitu ya sobat ya. Bukan bayi yang ada dalam kandungan gitu ya sobat ya. Dan itu banyak juga headset yang jadi korban gara-gara itu ya sobat ya. Nih headset dibeli bagus-bagus gitu sobat ya, memang didesain buat ini telinga gitu ya sobat ya, tapi ini buat ditempel di perut gitu sobat ya, supaya bayinya itu bisa mendengarkan musik klasik gitu sobat ya. Atau nggak jarang juga yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an di situ sobat ya. Dan di sini makanya ya sobat ya, bukan bayinya mendengarkan tapi ibunya tuh sobat ya. Kalau untuk yang berhubungan dengan spiritual ataupun agama, ini ibunya yang mengaji sobat ya, atau mungkin ayahnya mungkin ya sobat ya, yang mengaji untuk ibunya gitu ya sobat ya. Oke guys, mungkin sampai di situ aja video kita kali ini. Dimulai dari hubungan kecerdasan tadi sobat ya, dari mahasiswa, habis itu turun ke SMA, habis itu turun ke bayi gitu sobat ya, bayi yang belum lahir gitu sobat ya. Dan seperti biasa, bagi kamu yang suka video kita kali ini, silahkan like videonya,
nggak maksa kok, cuman minta like doang ya sobat ya. Dan jangan lupa komen di bawah jika kamu ingin bertanya ataupun ingin meluruskan sesuatu sobat ya, atau ingin merequest video baru gitu sobat ya. Dan subscribe channelnya gitu ya, channelnya subscribe juga yang tombol merah itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.